Pendakian Gunung Lawu selalu memikat bagi para pecinta alam dan petualangan. Namun, di balik keindahan alamnya, tersimpanlah cerita-cerita mistis yang menghantui setiap pendaki yang mencoba menaklukkan puncaknya. Salah satu kisah menyeramkan yang beredar di kalangan pendaki adalah tentang dua sahabat karib, Dika dan Rizal, yang memutuskan untuk menghadapi Gunung Lawu. Pagi itu, sinar matahari menyinari kamp pendakian Gunung Lawu. Dika dan Rizal, dua sahabat pendaki sejati, tiba dengan semangat tinggi di pos pendakian. Mereka telah merencanakan petualangan ini selama berbulan-bulan dan tak ada yang bisa menghalangi tekad mereka. Cuaca terlihat cerah dan gunung itu terlihat megah di hadapan mereka. Namun seiring dengan kenaikan mereka ke ketinggian, suasana berubah menjadi hening. Pepohonan rindang di sekitar mereka tampak berbisik-bisik, seolah menyimpan rahasia gelap. Ketika mereka mencapai daerah lereng gunung yang konon dihuni oleh kehadiran pasar mistis, suasana berubah mendalam. Pasar yang tak seharusnya ada di sana, dengan lapak-lapak yang terbuat dari kayu tua dan kain kumuh, memenuhi lorong-lorong yang seharusnya hanya dihuni oleh alam liar. Dika dan Rizal saling berpandangan, tetapi tekad mereka tidak tergoyahkan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka melewati pasar mistis itu dengan hati-hati. Langkah mereka terdengar seperti gema di antara suara-suara aneh yang terombang-ambing di udara. Pedagang-pedagang di pasar itu, dengan tatapan mata yang kosong, menawarkan barang dagangan yang tidak jelas asal-usulnya. Ketika Dika membeli sehelai kain hitam dari salah satu pedagang, suasana berubah begitu cepat. Angin berhembus kencang dan suara desiran kain seolah menjadi teriakan di telinga mereka. Dika dan Rizal menyadari bahwa mereka telah terperangkap di dalam pasar mistis yang seharusnya tidak pernah ada di lereng Gunung Lawu. Dalam kebingungan dan ketakutan, mereka mencoba kembali ke jalan pendakian, tetapi setiap langkah mereka seperti terasa berat dan terhalang oleh kekuatan tak kasat mata. Saat mereka berusaha keluar, langkah-langkah mereka terdengar semakin lambat, seolah-olah ada kehadiran tak terlihat yang merenggut energi mereka. Pasar itu, yang sebelumnya sunyi, kini berubah menjadi keramaian yang aneh. Suara tawa dan bisikan tak kasat mata memenuhi udara. Dika dan Rizal merasa seperti sedang berada di antara dua dunia, terjebak di antara dimensi yang tidak mereka pahami. Pandangan mereka terpaku pada sosok bayangan yang muncul di tengah pasar. Figur yang mengenakan pakaian tradisional kuno dengan wajah yang tertutup kabut tebal. Dika dan Rizal merasa detak jantung mereka melambat dan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Bayangan itu kemudian mengambang mendekati mereka. Dika dan Rizal tidak bisa bergerak, terpaku oleh kehadiran yang begitu menakutkan. Bayangan itu kemudian membisikkan kata-kata tak dikenal di telinga mereka. Kata-kata itu seperti mantra yang mengguncang jiwa mereka, membuat mereka terhanyut ke dalam ketidakpastian yang gelap. Tiba-tiba, pasar itu menghilang secepat kilat. Dika dan Rizal kini berdiri di tengah jalan pendakian yang sepi. Gunung Lawu kembali terlihat megah di hadapan mereka, tetapi suasana kengerian masih melekat di udara. Mereka merasa seperti telah mengalami petualangan di dunia yang lain, di mana kekuatan mistis memiliki kendali penuh. Dika dan Rizal melanjutkan perjalanan mereka, tetapi kejadian mistis di pasar itu akan selalu menghantuinya. Setiap kali mereka mendaki Gunung Lawu, bayangan pasar mistis itu selalu muncul dalam mimpi mereka, mengingatkan bahwa keindahan alam tidak selalu bebas dari rahasia gelap yang menyelimuti gunung tinggi. Dan begitulah, Gunung Lawu tetap menjadi tempat yang menyimpan misteri di balik kecantikan alamnya. Dika dan Rizal melanjutkan pendakian mereka, namun perjalanan mereka tidak pernah sama setelah mengalami kejadian mistis di pasar yang seharusnya tidak ada itu. Langkah mereka terasa lebih berat dan keheningan di antara mereka seolah terisi oleh kehadiran tak kasat mata yang mengawasi setiap gerak mereka.
Setelah melewati lereng yang curam dan hutan yang lebat, mereka tiba di sebuah puncak bukit dengan pemandangan yang menakjubkan. Puncak ini seolah menawarkan pemandangan surga, tetapi Dika dan Rizal tidak bisa menghilangkan rasa ketidaknyamanan yang masih menyelimuti mereka. Seolah-olah gunung ini menyimpan lebih banyak misteri yang belum terungkap. Malam itu, mereka memutuskan untuk berkemah di puncak gunung. Api unggun yang kecil mereka nyalakan untuk menghangatkan diri dari dinginnya udara pegunungan. Namun, suasana tetap tegang. Dika memandang ke arah langit yang dipenuhi bintang, mencoba mencari jawaban dari alam semesta yang luas. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan api unggun mereka padam seketika. Kegelapan menyelimuti mereka dan Dika dan Rizal merasa ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitar mereka. Mereka mendengar suara-suara aneh seperti bisikan angin yang membawa pesan dari dunia lain. Hati mereka berdegup kencang dan rasa takut kembali menyusup ke dalam pikiran mereka. Dalam kegelapan, muncullah bayangan yang sama yang pernah mereka lihat di pasar mistis. Figur berpakaian tradisional kuno dengan wajah yang tertutup kabut. Kali ini, bayangan itu tidak sendirian. Di sekitarnya muncul sosok-sosok lain yang tampak begitu samar, tetapi kehadiran mereka terasa kuat dan menakutkan. Dika dan Rizal berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan mereka. Mereka berbicara dengan hati-hati, bertanya tentang keberadaan mereka di sana. Jawaban yang mereka terima datang dalam bentuk suara-suara yang bersahut-sahutan, seperti orkestra yang dipimpin oleh kekuatan gaib. Bayangan itu kemudian mendekati Dika dan Rizal. Mereka bisa merasakan kehadiran mereka, meskipun tak ada sentuhan fisik. Suasana sekitar mereka berubah, seolah waktu berhenti, dan mereka berada di ambang antara dunia nyata dan dunia roh. Dalam percakapan mistis itu, Dika dan Rizal memahami bahwa mereka telah memasuki wilayah yang dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Gunung Lawu bukan hanya sekadar gunung fisik, tetapi juga menjadi pintu gerbang ke dimensi lain yang menyimpan rahasia alam semesta. Bayangan-bayangan itu akhirnya menghilang begitu saja, dan kegelapan pun berubah menjadi cahaya. Dika dan Rizal duduk termangu, mencerna pengalaman luar biasa yang baru saja mereka alami. Meskipun mereka masih merasa ketakutan, ada kebijaksanaan yang timbul dalam hati mereka. Pemahaman bahwa alam semesta memiliki misteri yang melebihi pemahaman manusia. Pagi-pagi buta, mereka melanjutkan pendakian mereka ke puncak Gunung Lawu. Pemandangan matahari terbit dari ketinggian membuat mereka merasa seperti melangkah ke dunia baru yang penuh harapan. Namun, setiap kali mereka menengok ke belakang, bayangan pasar mistis dan figur-figur gaib itu selalu mengintai di sudut pikiran mereka, mengingatkan bahwa keindahan alam tidak selalu bebas dari rahasia yang mendalam. Sejak hari itu, cerita Dika dan Rizal menjadi legenda di kalangan pendaki Gunung Lawu. Dan di mana setiap langkah bisa membuka pintu ke misteri yang tak terduga.